Sudah seabad Ahmadiyah menjadi bagian dari Indonesia. Jejaknya nyata di Nusantara, termasuk mendukung perjuangan kemerdekaan Republik ini. Jemaatnya berkembang dari Aceh sampai Papua dan hidup berdampingan di tengah masyarakat majemuk. Namun, sejarah dan kontribusi itu tak menjamin kesetaraan hak. Diskriminasi dan persekusi terus terjadi karena para Ahmadi, sebutan bagi warga Ahmadiyah, dituduh sesat dan bukan bagian dari Islam. Ironisnya, negara melanggengkan ketidakadilan ini melalui aturan diskriminatif dan pembiaran atas kekerasan yang berulang. Situasi itu kembali terlihat saat pelaksanaan Jalsah Salanah Ahmadiyah 2025 di sejumlah daerah. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Lalu satu ke Islam berkembang biak aing ngeri itu aing mujahid bodat aing ke Sion berat putus aing berat sirain putus kata dia wani-wani yang jelas itu apa. Di situ kan ada hadir Kepala Kakankesbang, Camat Cibeber, Sekretaris MUI, kemudian ormas-ormas di situ ada FKPPI, ada Banser, ada PP, ada FPI, ada Pondok Pesantren di situ. Ada Polres, Pak. Ada juga Kesbang Provinsi, tapi di luar. Ada dari Polda di situ di luar. Kata dia, anjon tong aku Islam, namun anjon ngaku ayat kanjeng Rasul satu senyoso, tong aku Islam sih. Kamu semua aing hajaran baik. Kata aing, namun kitu deh ku aing anisakeun agama Islam, lakotan ku aing. Kan diancamnya gini, kita akan diserang lah istilahnya gitu. Ancamannya gitu. Kalau kita nggak membubarkan diri kan seperti itu. Saya cuma berdua di situ. Ketua Jemaah Ahmadiyah Cabang Cianjur, Asep Hisamuddin, menceritakan peristiwa Sabtu 6 Desember 2025. Di dalam sebuah ruangan, Asep dan rekannya seperti di sidang, berhadapan dengan sekitar 100 orang. Di saat yang sama, sekitar 1.700 jemaat Ahmadiyah dari Cianjur dan sekitarnya tengah mengikuti pertemuan tahunan Jalsah Salanah di Desa Salagedang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekitar jam 12-an lah, kita dituntut untuk bubar. Mereka datang mulai dari 15 orang berkumpul, kemudian banyak, akhirnya ada 100 orang lah. Asep terpaksa meninggalkan lokasi acara untuk menghadapi massa. Lokasinya berjarak sekitar 100 meter. Di situ satu pertama disuruh menandatangani untuk tuntutannya untuk membubarkan jasa. Yang kedua dituntut untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk seperti jalsah ini di Kabupaten Cianjur. Seharusnya pemerintah melanjut ke sana. Ketika ada apapun yang diizinkan kegiatan udah larang. Apalagi tidak berizin. Ya. Apalagi nggak berizin. Ketika ada laporan udah bubarkan. Karena itu dianggap sesuatu penyesakan dan SKP 3 minggu nggak jelas aturannya. Ya, mungkin itu. Saya ditekan di situ. Saya tidak menandatangani sedikit pun. Saya di depan mereka menolak, kata saya. Ini tidak legal, ini tidak benar ini. Cara-cara seperti ini. Ahmadi 57 tahun itu bergeming. Tak ada celah salah yang mereka perbuat. Mengapa jalsah harus dihentikan? Kata saya, kita siap menghentikan gitu. Tapi kata saya, kita bukan bersalah nih. Ini kan acara memberitahu ke Polres ya. Apa sih yang salahnya? Sebetulnya kalaupun kita mau dipersalahkan, silahkan suratnya gitu. Sebetulnya saya minta surat pemberhentian secara resmi atau apa gitu, kesalahan kita sebetulnya nggak ada, Pak. Lagi-lagi, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang diteken Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada 2008 dijadikan dalih. Tuntutan mereka seolah-olah kita melanggar SKB. Istilahnya kita menyebarluaskan keluar gitu kan. Ini kan enggak sebetulnya.
Tidak seperti itu. Jadi kita acara internal pembinaan di tempat kita sendiri, tidak mengganggu fasilitas umum, seperti itu. Tekanan juga datang dari atasan Asep, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Asep berstatus ASN di Pemkab Cianjur. Kan nelpon lagi ke saya pimpinan tuh pada jam-jam tersebut. Ya kita akan percepatlah hari ini. Kita tutup, tidak sampai besok. Sepanjang 3 jam, tekanan tak mengendur. Itu menjadi puncak dari rangkaian intimidasi dari berbagai pihak selama sepekan jelang jalsa. Iya, waktu itu dia juga minta maaf, sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kerja, katanya. Ini saya diperintah. Oleh siapa, kata yang merintah Bapak? Kata Bupati, kata saya. Siapa? Bukan, katanya. Sekda sama Kesbang. Sekda sama Kesbang yang nyuruh. Kayaknya ada tekanan nih Pak, kayaknya. Ke sana gitu. Tekanan dari para ulama lah istilahnya. Pada akhirnya, Asep mengalah. Selepas asar, jalsah disudahi. Padahal, mestinya acara baru berakhir esok hari. Dengan kata lain, ditutup lah ya. Cuman kan bahasa saya lebih halus dipercepat gitu Pak. Keputusan tersebut membawa luka bagi para jemaah. Ini menjadi jalsah pertama di Cianjur yang dibubarkan sejak 2019. 3 jalsah sebelumnya berjalan lancar. Ya anggap ini karunia-Nya, Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita hanya seperti ini gitu. Sebetulnya juga ada yang menangis juga lah, menangis kenapa seperti kegiatan kita ini selalu aja begini gitu. Ada Pak yang kayak gitu, banyak bahkan di kalangan ibu-ibu juga. Di Tangerang, Banten, situasinya tak lebih baik. Jalsah Salana terpaksa ditutup beberapa jam lebih cepat dari rencana, yakni di hari ketiga, 7 Desember 2025, sekitar jam 10 pagi. Padahal semestinya, para jemaah bisa menyantap makan siang bersama sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ya udah sakit mah udah enggak saya tinggalin, yang penting saya bisa berkhidmat. Karena saya udah terbiasa seperti ini, kayak sedih, nangis ya malahan. Kalau nggak ikut ini saya justru malah nangis di rumah. Kesibukan di dapur pun berubah. Para relawan tak lagi hilir mudik menyajikan hidangan di meja, tetapi membungkus makanan untuk bekal para tamu saat perjalanan pulang. Eni, relawan dapur, tahu ada ormas yang ingin membubarkan jalsah dari anaknya. Kemarin kan anak saya jaga keamanan, dia kebetulan ya itu ada yang efek itu di pinggir kali itu. Sampai kalau nggak salah itu jam 11, jam 1 dia bubar. Saya hanya berdoa aja, ya Allah, mudahkanlah gitu. Padahal berzikir banyak salawat. Hari terakhir jalsah yang digelar di desa Gondrong Cipondoh, Tangerang itu tak seramai hari pertama dan kedua. Para jemaah setempat yang tidak menginap diminta tak datang ke masjid. Iya, tadi pagi dapat info biasa dari grup gitu ya. Kalau penutupan dimajuin, karena kan biasanya kita penutupan nih jam-jam segini nih, jam 12 zuhur, makan siang, pulang gitu ya. Ini dihimbau tadi pagi yang udah keburu pulang ke rumah, maksudnya yang lagi nggak di masjid, itu lebih baik menonton lewat live streaming YouTube aja gitu, buat kondusivitas gitu. Namun, Lika sudah terlanjur sampai di desa Gondrong saat membaca pesan di grup WhatsApp. Ahmadi berusia 22 tahun ini bersama keluarga mengendarai mobil dari rumah mereka di Karawaci. Cuma karena tadi emang udah bener-bener tinggal parkir doang, terus juga sama warga sini, oh ya udah nggak apa-apa parkir aja gitu. Jadi ya makanya tadi tetap datang. Cuma memang jadi lebih cepat aja sih acaranya gitu. Lika kemudian mencari tahu apa yang terjadi. Terus tadi sempat diceritain sama temen juga yang tinggal di daerah sini gitu. Diceritainnya nggak terlalu mendetail juga sih tadi. Jadi memang ada orang-orang yang katanya sih lapor ke polsek gitu kan. Sama dia lagi ada acara mengganggu, katanya kayak gitu. Desakan pembubaran jalsah muncul sejak hari pertama.
Beberapa kali, panitia didatangi kepolisian, pihak kelurahan dan kecamatan, kata Amir Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia Zaki Firdaus Sahid. Ya, yang disampaikan karena sudah ada peraturan Gubernur Jawa Barat, sudah ada SKB 3 Menteri, kemudian sudah ada fatwa MUI. Nah, 3 hal itu yang dijadikan dasar untuk dilakukan penolakan. Sedih sih, berasa cepet juga gitu. Itu pasti ada sih perasaan kayak gitu. Pasti ada sih perasaan kayak gitu, cuma ya apa ya, sebagai warga Ahmadiyah terus berusaha berdoa yang terbaik. Lika masih bersyukur bisa mengikuti jalsa meski diwarnai diskriminasi. Tahun lalu, ia dirundung sedih yang teramat dalam karena menjalani tahun tanpa jalsa. Tahu nggak aturan di Kuningan sekarang? Mau pulang atau mau gimana? Pulang. Mau pulang nggak? Mau pulang? Udah balik. Nggak usah banyak ngomong. Asanya bersilaturahmi dengan para Ahmadi senusantara Sirna begitu tiba di Manislor, Kuningan, Jawa Barat, lokasi jalsah nasional yang dibatalkan paksa 2024 lalu. Lihat kondisi di sana udah mulai dibongkar-bongkar tenda-tenda gitu kan. Terus juga kamar mandi itu udah mulai dibongkar-bongkar. Terus juga bahan-bahan makanan, dapur. Sempet ngobrol juga sama warga di sana gitu kan. Ya berasalah sedihnya gitu. Ya banyak yang nangis tiap ketemu orang, hampir apalagi orang di sana ya yang memang udah ngerasain persiapannya gitu, udah berasa vibes jalsanya tuh udah ada gitu ya. Itu pasti hampir semua. Mestinya, itu menjadi jalsah nasional pertama bagi Lika, momen yang selalu dinanti setiap Ahmadi. Apa ya, mungkin ikatan batinnya kuat kali ya. Mungkin karena keterbatasan ruang juga kali ya. Kita keterbatasan ruang, jadi sekalinya ada pertemuan yang besar, jadi itu suatu hal yang ditunggu-tunggu gitu. Karena kan kita nggak sebebas Islam yang lain gitu sih. Jalsa Salana adalah pertemuan resmi jemaah Ahmadiyah yang diadakan setiap tahun untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan pemahaman agama, dan memupuk keimanan di antara anggotanya. Pertemuan 3 hari saban tahun ini diinisiasi oleh pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai sarana peningkatan spiritualitas dan persatuan. Pertemuan pada tahun ini jadi momen spesial bagi Ahmadi, sebab bertepatan dengan perayaan 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Namun, asa untuk bersilaturahmi dengan para Ahmadi senusantara kandas. Tahun ini, jalsa harus disebar ke 23 titik. Itu pun tetap tak luput dari intimidasi di sejumlah wilayah, seperti di Cianjur dan Tangerang. Beribadah dengan aman masih jadi hal mewah. Diskriminasi dilanggengkan negara, salah satunya lewat SKB 3 Menteri. Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Dan SKB tidak pernah melarang perkumpulan-perkumpulan itu. Dan kalau tegak pada itu sebenarnya clear persoalan. Masalahnya kemudian terjadi keengganan aparatur negara untuk menegakkan hukum itu. Ketika hukum tidak tegak, ketiadaan penegakan hukum, maka itu sebenarnya adalah undangan bagi terjadinya kejahatan. Prinsipnya impunitas semper aditera invitat. Ketiadaan penegakan hukum adalah undangan bagi terjadinya kejahatan. Hal itu dilakukan bahkan di tengah-tengah situasi ancaman dan rasa takut yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah karena SKB dan karena adanya SKB dan beberapa kebijakan lainnya yang ada di Indonesia. Sejak SKB 3 Menteri terbit, tak kurang dari 30 kebijakan di daerah melanggengkan persekusi terhadap Ahmadiyah. Itu berdasarkan catatan pegiat keberagaman Dahlia Madani yang juga komisioner Komnas Perempuan. Di Bogor, Majalengka, Cianjur, Garut, Ketapang, Sukabumi, Bogor, Pandeglang, itu masih kota sama kabupaten, Yogyakarta, Depok, itu kami catatkan
di mana kebijakan-kebijakan itu juga hadir di situ. Mungkin lebih dari 66 kali jemaat Ahmadiyah termasuk perempuannya ya menghadapi peristiwa serangan, intoleransi, penyegelan itu yang hampir terjadi di 10 provinsi dan 17 kabupaten kota, dan itu dihadapi sejak 2005. Mirisnya, Pemda justru lepas tangan ketimbang memberi perlindungan pada korban. Dan dalam pengalaman-pengalaman persekusi itu juga melibatkan perempuan ketika dia lari dari penyerangan, ada yang hamil, ada yang justru situasi-situasi yang sangat rentan dialami oleh perempuan. Dan pasca penyerangan justru bukan pemulihan yang didapat atau ruang dukungan untuk bagaimana situasi itu dikenali sebagai ancaman untuk perlindungan keamanan. Mengapa begitu sulit mengakhiri diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah? Bukankah jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan amanat konstitusi? Dan saya juga pernah menjadi Ini Kasubdit Bina Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan di Kementerian Agama, Dedi Slamet Riyadi. Dedi bilang, di internal pemerintah belum satu suara soal jaminan kebebasan beragama. Di Kejaksaan masih ada pakem, kemudian di kepolisian, kemudian juga di pemerintahan dalam negeri yang membawahi, yang mengkoordinasi pemerintah Pemda di seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kami melihat bahwa kita belum memiliki visi dan perspektif yang sama gitu ya tentang KBB ini di kalangan lembaga pemerintah sendiri. Itu sebab upaya mencabut SKB 3 Menteri sangat sulit dilakukan, kecuali kepala negara turun tangan. Kementerian Agama tidak punya cukup kekuatan untuk kemudian bisa mengajak keduanya, kejaksaan, Menteri Dalam Negeri gitu ya. Mungkin dibutuhkan otoritas lain, misalnya misalnya dari Sekretariat Kabinet atau misalnya dari yang lainnya yang kemudian bisa mengajaknya gitu. Alhamdulillah lancar. Ya udah sakit mah udah enggak saya tinggalin, yang penting saya bisa berkhidmat. Karena saya udah terbiasa seperti ini. Enih Jemaah Ahmadiyah Tangerang punya harapan sederhana. Di usia 60 tahun, ia hanya ingin beribadah dengan aman dan tenang, juga bisa berjumpa jalsah saban tahun. Enih menjadi saksi berbagai persekusi terhadap Ahmadiyah, seperti pembubaran jalsah di Parung 2005 dan insiden kekerasan di Monas 2008. Kalau ada acara ini itu, saya punya anak kecil-kecil pun saya bawa semua. Waktu dulu kan kegiatan di Parung, saya kecil-kecil segini saya ajak. Itulah berkahnya. Ya, itu anak saya yang paling kecil itu 3,5 tahun. Dia sampai nesok. Itu sering banget itu, apalagi anak saya yang bungsu. Waktu kejadian di Monas sampai hilang, kita lagi mau upacara langsung ayo langsung saya, ya Allah anakku kemana ini anakku, udahlah mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan gitu. Di jalsah kemarin, ia mengalami kecelakaan saat berbelanja untuk keperluan dapur. Mukanya lebam, kaki dan tangannya memar. Terus kita pulang istirahat dulu, karena saya kalau nggak dipijit saya nggak bisa jalan. Alhamdulillah, pas biar kemarinnya saya dari pagi saya bisa membantu lagi. Karena kan tanggung jawab juga kita sebagai di dapur gitu. Meski sakit, Enih menolak berdiam di rumah. Lebih berkah beribadah bersama saudara seiman di jalsah. Ya Allah, Alhamdulillah, Allah itu maha penyayang, ada sedih sampai saya nangis ya Allah. Kalau anak saya itu sama adik-adik saya, kakak saya, udah mama jangan ke sana. Seperti ini katanya, enggak, mama masih bisa di sana itu, mama bisa bantu-bantu yang bisa sesuai kesehatan mama. Oh ya udah dah kalau mama begitu. Dan kita juga bisa dengarkan ceramah, karena berkatnya kan untuk kita, karena ini kegiatan setahun sekali dan ini pun merupakan 100 tahun. Mama nggak mau di rumah sendiri kata saya gitu. Tekatannya lebih ke gimana ya caranya Ahmadiyah biar bisa diterima. Diskriminasi dirasakan Ahmadi muda seperti Lika sedari ia kecil. Situasi keberagaman di tanah air belum banyak berubah. Itu pula
yang menggugah mahasiswi 22 tahun ini terlibat di tim media Ahmadiyah. Lika ingin mengubah persepsi keliru tentang ajaran yang diimaninya. Sedih sih, sedih tapi gimana ya? Maksudnya kita udah bertahun-tahun seperti itu, jadi ya gimana ya Kak jelasin? Berusaha menerima tapi dengan gimana nih caranya biar mereka nggak berpikiran seperti itu lagi gitu. Iya meluruskan dan ya minimal mereka tahu Ahmadiyah tuh nggak sesat, Ahmadiyah tuh sama kok, kita sama Islam gitu. Yang meluruskan itulah. Demikian Saga KBR.